Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah liwahidil atiyah, wassalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi zawil nufuziz zakiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, Masjid Nurul Ikhlas. Ya, Nurul Ikhlas ya. Mudah-mudahan semua kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Kata Allah, tidak kami perintahkan kamu itu untuk beribadah kepada Allah kecuali ikhlas. Jadi ikhlas ini yang terpenting. Kalau yang lain itu nampak, tapi kalau ikhlas itu urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kadar amal seseorang tergantung keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini puncak terakhir dari apa yang kita lakukan. Kita sudah sholat isya berjamaah, sholat maghrib berjamaah, sampai dia kepada Allah, puncaknya dari ikhlas kepada Allah. Kullun nas halikun illal alimun. Setiap manusia itu celaka. Jadi pada umumnya Pak, kita ini semuanya celaka. Siapa yang tidak celaka? Illal alimun, kecuali orang-orang berilmu. Malam ini kita nuntut ilmu. Ilmu itu sudah kita dapatkan. Wa kullul alimun halikun illal amilun. Setiap orang yang berilmu itu celaka kecuali orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Bapak sudah dapat ilmu, ya, salat sudah kita kaji, wudu sudah kita kaji rukunnya, kemudian tidak kita amalkan, maka itu termasuk celaka. Terima kasih. Tapi malam ini sudah kita amalkan, salat kita, berdoa kita kepada Allah, ta'lim kita malam ini, datang puncak yang terakhir. Apa itu? Wa kullul amilun halikun illal mukhlisun. Setiap orang yang beramal itu celaka kecuali orang-orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berapa tingkatannya Pak? 3. Yang pertama, ilmu dulu. Ya, ilmu dulu, maka disebutkan kun aliman. Ibnu Mas'ud mengatakan, kun aliman, jadilah kamu orang yang mengajarkan ilmu. Ustaz, saya tak bisa mengajarkan ilmu karena ilmu saya kurang. Au muta'alliman, kalau tak mau mengajar, mau diajar. Kalau tak bisa mengajar, mau diajar. Jadilah engkau orang yang belajar. Tak bisa juga Ustaz, ngajar ilmu kurang, belajar nangkap kurang, kadang masuk kadang enggak. Apalagi ausami'an. Apa makna sami'an tadi? Jadilah engkau yang mau mendengar. Ada 3 itu. Yang pertama tadi apa? Jadilah mengajar. Tak bisa.
mau diajar. Oh diajar tak bisa juga, cukup mau dengar saja. Dengarkan saja, jangan dibantah. Kan ada pula orang kadang belajar itu ngetes, membantah apa yang disampaikan. Oh mendengar, umur sudah lanjut, pendengar sudah kurang. Au muhibban, jadilah kamu orang mencintai ilmu. Siapa yang kita cintai itu? Ulama. Mencintai ulama. Maka mencintai ulama termasuk kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Nabi yang menyebutkan al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi, waris perkataan Nabi. Maka orang yang mencintai Nabi pasti dia cinta kepada ulama. Tapi kalau suka dia kriminalisasi ulama, berarti dia tidak cinta kepada Nabi dan Rasulnya. Kenapa? Karena Rasulullah wajib kita cintai. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Pak, adibu auladakum bithalatha. Nah, ini momentum Maulid ini. Kan masih Rabiul Awal. Sudah selesai Maulidnya Pak Imam Saddah. Nah, kita sambung-sambung aja sedikit. Adibu auladakum bithalatha. Ajarlah anakmu 3 hal. Itu pesan Nabi. Dasar pendidikan anak, ajarkan 3 hal. Yang pertama itu apa? Hubbu nabiyyikum. Cintailah nabimu. Nah, itu poin pertama itu Pak. Cintailah nabimu. Siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hukum asalnya kita wajib mencintai Rasulullah. Secinta-cintanya. Orang yang paling kita cintai dalam kehidupan kita adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus yang kedua apa lagi? Hubbu nabiyyikum wa ahli baitihi. Itu pesan Nabi itu Pak. Cintai nabimu, itu yang pertama. Yang kedua, cintai ahli bait dia. Maknanya apa di sini? Cintai keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ulama-ulama dulu tengok adabnya Pak. Kalau ketemu dengan habaib, ya, habib-habib yang menjalankan sunnah, yang ikut dengan sunnah Rasulullah, di samping mereka habib, mereka seorang ulama, mesti kita cintai. Kenapa? Rasulullah yang dulu. Maka tersentuh hati kita ketika keturunan beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada yang zalim kepada dia. Ya. Rasul yang mengatakan cintai ahli baitku, cintai keluargaku, kata Nabi. Nah, itu ajaran pokok yang diajarkan. Yang pertama, cintai Nabi kamu. Yang kedua, cintai keluarga Nabi. Dan yang ketiga, wa tilawatil Quran, belajar ilmu Al-Quran. Jadi anak itulah dasar yang pertama, cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang kadang-kadang tidak kita ajarkan. Bagaimana mencintai Rasulullah. Cinta kepada Nabi, kenal kita dulu dengan beliau. Beliau lahir di mana Pak? Di mana lahir Nabi? Makkah, Madinah? Nah, saya ngetes aja ya. Mekah atau Madinah? Mekah. Di tahun gajah. Wafat di Madinah. Begitu kecintaan kita kepada Rasulullah. Kapan beliau lahir? Hari? Aduh ya lah hafal. Habis Maulid dites dulu ini. Hari apa beliau lahir? Hari Yaumul Itsnain, Rabiul Awal,
Amul fil, tahun gajah. Saking disebut tahun gajah, Allah abadikan dalam Al-Quran. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Allah abadikan detik-detik kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas itu harus kita ketahui, wajib kita ketahui. Sejarah-sejarah beliau, maka muncul kitab Sirah Nabawiyah. Kenapa Salahuddin Al-Ayyubi mampu menaklukkan Baitul Maqdis yang ketika itu dijajah oleh bangsa Rum? Mereka menguasai Palestina, Baitul Maqdis. Siapa yang merebutnya? Salahuddin Al-Ayyubi. Apa modal beliau merebut itu? Modalnya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka muncullah sebuah kitab yang disebut dengan kitab Maulid Al-Barzanji, karangan Syekh Al-Barzanji, Syekh Ja'far Al-Barzanji. Di situ dikisahkan sejarahnya, bagaimana Rasulullah lahir, bagaimana kehidupan Nabi disebut dari awal. Dan ini sudah banyak dimasalahkan hari ini. Padahal Al-Barzanji itu luar biasa kalau kita baca. Coba kita lihat sedikit saja. Walamma tamma min hamlihi syahrani ala mashhuril aqwalil marwiyah tufiya bil madinatil munawwarah ti'abuhu Abdullah. Pernah dengar Pak? Kalau versi lain kan walamma tamma min hamlihi syahrani ala mashhuril aqwalil marwiyah tufiya bil madinatil munawwarah ti'abuhu Abdullah. Versi lain bacaan Al-Barzanji. Walamma tamma min hamlihi, manakala ibu Nabi hamil 2 bulan, syahran. Berapa bulan hamilnya? 2 bulan. Tufiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah. Wafat bapaknya di Madinah, namanya Abdullah. Maka muncul di sini ingatan anak-anak kita, Rasul 2 bulan dalam kandungan sudah menjadi yatim. Luar biasa sejarah yang dibacakan di sana. Cuma sudah mulai ditinggalkan. Walamma tamma min hamlihi ala raji'i tis'atu ashhurin qamariyah. Manakala kehamilan ibu Nabi Aminah itu sudah sampai 9 bulan qamariyah. 9 bulan qamariyah. Jadi hitungannya bulan qamariyah. Ini udah detik-detik, ini malamnya. Itu malam kejadiannya. Sudah detik-detik menjelang fajar. Jadi Nabi lahir yaumul fajar, menjelang fajar. Hadara ummahu lailata maulidihi Asiyata wa Maryam binal khaziratil qudsiyah. Fawaladat sallallahu alaihi wasallam nuriyatala lahu salam. Lanjut. Pernah dibaca Pak? Bila baca itu? Kapan dibaca itu Pak? Ketika akikah dulu. Sekarang entah nggak tahu ya. Masih dibaca atau masih ada dibaca Pak? Udah mulai hilang. Udah jarang. Masih ada tapi jarang. Kan luar biasa kisahnya. Hadara ummahu, malam itu. Kadang dibaca cuma nggak tahu tuh arti kan. Hadara ummahu, malam itu datang ummah 2 perempuan.
Malam itu datang dua perempuan. Asia. Siapa nama yang pertama? Asia. Siapa Asia itu? Istri Fir'aun. Gara-gara Asia ini dan Nabi Musa ini. Kalau nggak ada Asia ini, Musa nggak hidup, udah dibunuh. Itu panjang kisah itu. Ketika Fir'aun membunuh setiap anak laki-laki lahir. Singkat cerita, Musa lahir masuk ke dalam peti, hanyut sampai ke sungai Nil. Dihanyutkan sampai ke halaman Fir'aun. Mandi pula istri Fir'aun. Nampak peti, buka, anak kecil di dalam, laki-laki. Fir'aun marah, dia ambil pedang mau dibunuh. Istri tadi, tak usah lah Pak katanya. Jangan Bang katanya. Ini anak, ya, dia wajahnya bagus. Seorang anak wajahnya tampan. Kita kan tidak punya anak, katanya kepada Fir'aun. Kita angkat sajalah. Ini anak. Makanya perempuan itu di situ lah kuatnya. Fir'aun itu mengaku diri Tuhan. Bayangkan dia mengaku, wa ana rabbukumul a'la. Saya ini Tuhan kalian, kata Fir'aun. Takluk dengan seorang perempuan. Apalagi bapak-bapak di sini. Seorang Fir'aun. Maka bayi buruk itu juga pengaruh dari istri dan perempuan. Maka itu kata Asia tadi, tidak usah. Jadi Musa ini siapa? Nabiullah. Dia disebut kalamullah, yang langsung orientasi berkata-kata dengan Allah. Diturunkan kitab Torah. Sekarang Yahudi mengklaim Torah kitab dia, tapi sudah diselewengkan. Kenapa? Di Taurat sudah ada patung sapi. Bukan lagi la ilaha illallah, tidak lagi mentauhidkan Allah. Nabi lahir meluruskan kembali kepada ajaran tauhid. Jadi wanita yang pertama turun siapa tadi? Asia. Hadara ummahu lailata maulidihi Asia wa Maryam. Yang kedua siapa? Maryam turun malam itu. Maryam juga turun. Siapa Maryam ini? Ibu Nabi Isa alaihissalam. Ibu Nabi Isa. Maryam ibu Nabi Isa. Isa seorang Nabiullah. Diturunkan kitab Injil. Injil itu mentauhidkan Allah. Lama-lama hilang. Rasul lahir, Nabi Muhammad meluruskan kembali untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Minal khaziratil qudsiyah, Allah turunkan dari hadiratnya malam itu. Itu terakhirnya apa? Awaladahu sallallahu alaihi wasallam nurayata la'lahu salam. Maka lahirlah sang baginda pencinta kita, penghulu segala alam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nurayata la'lahu salam. Lahirlah cahaya itu di atas cahaya. Kalau sudah bersanti kalimat akikah seperti itu, nurayata la'lahu salam, mahlul qiyam, berdiri semuanya. Jadi anak tadi dibawa ke depan, habis itu digunting sambil mengucapkan apa? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Nabi lahir, anak dikeluarkan, meminta kepada Allah supaya anak ini mencintai nabinya. Ada hikmah luar biasa yang diambil di situ. Cuman sekarang masih ada atau enggak? Laba ganti dengan keyboard. Iya enggak? Iya di sini. Iya sudah. Laba ganti, ya sampai diganti dengan keyboard. Apa hukum keyboard itu? Jangan tanya ke saya.
Tapi Ustaz malamnya kita bersaji, besoknya buat sama orang buat tersebut. Ya sama aja. Ya. Yang bagus itu apa? Khadrah. Kita nggak alergi dengan musik, boleh. Musik seperti apa? Yang mengingatkan orang kepada agama, yang mengingatkan orang cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Ulama-ulama dulu juga bermusik. Syair itu bahasa kitanya apa? Nyanyian. Tala'al badrun alaina fakhtafa. Kan ada tuh Tala'al badrun atau salatullah salamullah ala yasin habibillah. Itu kan syair, nyanyi tapi yang mengandung untuk mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi besar hikmahnya sebetulnya. Kita berdoa kepada Allah supaya anak ini nanti mencintai akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau itu diutus oleh Allah untuk sekalian alam. Maka wajar Nabi menyebutkan, ini Nabi yang mengatakan, Pak, ana sayyidu waladi Adam. Saya ini penghulu seluruh Bani Adam. Bukan penghulu umat di situ. Penghulu seluruh Bani Adam, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai umat akhir zaman. Siapa penghulunya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal dia nabi yang terakhir. Tapi kenapa disebut dia penghulu? Karena di zaman Nabi Adam nama Muhammad pun disebutkan. Di zaman Nabi Musa nama Muhammad juga disebutkan. Musa bertanya kepada Allah tentang Muhammad. Di zaman Nabi Isa juga Nabi Isa bercerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Mi'raj, Rasul dari Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, beliau ramai menengok orang, ribuan orang. Malaikat menyintakan beliau, kata Jibril, hai Muhammad, pemimpin mereka, engkaulah pemimpin mereka. Maka Nabi bertanya, siapa mereka ini wahai Jibril? Itulah saudara-saudaramu Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu sudah kita sebutkan berapa jumlah Rasul, Pak? Berapa jumlah Rasul, Pak? Betul tuh, jawabannya banyak, betul. Memang banyak. Jumlah Nabi dan Rasul itu banyak. Di dalam kitab I'anatul Talibin itu disebutkan jumlah Nabi 124.000, jumlah Rasul 315 orang. Yang ada dalam Al-Quran 25 Nabi dan Rasul. Itu pun kadang-kadang hafal, kadang-kadang tak. Ada Idris, Nuh, Saleh, atau kemana-mana apa yang sudah cukup. Begitulah seluruh penghulunya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa orang-orang Israel tidak terima? Karena Bani Israel mengatakan Nabi semuanya dari kami. Dari 124.000 itu mayoritas Rasul dan Nabi yang diangkat oleh Allah dari bangsa Israel. Kenapa yang terakhir ditutup oleh orang Arab? Bukan Bani Israel. Karena induknya semuanya Ibrahim atau Abraham. Ibrahim nikah dengan Sarah, bertahun-tahun tak punya anak. Kata Sarah, nikahlah abang lagi. Dengan siapa aku menikah? Dengan yang tukang bantu kita di rumah. Siapa namanya? Hajar. Ibrahim nikah dengan Hajar, lahir anak. Langsung Hajar hamil. Maka lahirlah Ismail di Palestina, Hebron. Sarah tidak terima. Maka Ibrahim alaihissalam
diperintahkan oleh Allah, bawa anak dan istrimu ke sebuah lembah yang disebut dengan lembah Bakkah. Di kitab Bible disebut lembah Paran. Di Torah ada kalimat Paran. Sampai hari ini ada kalimat itu, bisa dicek. Apa itu lembah Paran? Di selatan daerah Baitul Maqdis. Setelah diadakan penelitian hari ini, lembah Paran disebut dengan Hijaz. Hijaz adalah Makkatul Mukarramah. Masih ada buktinya sampai hari ini. Maka di Bible itu disebut dibawalah Hagar. Hajar ini Hagar dengan Ismail Abraham ke sebuah lembah Paran. Diletakkan istrinya di situ. Masih kecil. Lantas Ibrahim pulang ke Hebron, Palestina, tinggal berdua ini di lembah tadi. Atau panjang ceritanya, Pak. Ismail haus, muncul ibadah haji. Nah, itulah yang kita laksanakan. Cari air, Safa Marwah, muncul air di kaki Ismail, zam. Muncul kabilah-kabilah di situ. Maka yang mendirikan Makkah, Ka'bah itu adalah setelah Ismail besar, kira-kira 6-7 tahun, mereka dirikanlah batu-batu tadi yang disebut dengan Ka'bah. Maka sampai hari ini bukti arkeolog muncul di samping Ka'bah ada makam Ibrahim. Betul tak? Kan ada makam. Makam itu bukan makam itu telapak kaki, tempat dia berdiri membangun Ka'bah sampai hari ini. Pulang ke Hebron, Palestina, 14 tahun kemudian Sarah hamil, maka lahirlah Ishak. Ishak lahir Yakub, nama lain dari Yakub adalah Israel, hamba Allah yang berserah diri kepada Allah, bahasa Ibrani. Yakub punya anak 12, istri 4, 10 anak. Yang pertama dari istri yang ketiga, istri yang terakhir yang bernama Rahel, muncul 2 orang anak, namanya Benyamin dan Yusuf. Yusuf dengan Benyamin, bukan Benyamin Netanyahu. Karena Benyamin ini anak dari Nabi Yakub alaihissalam. Panjang juga ceritanya, kita persingkat. Yusuf mimpi, tengok dalam Al-Quran surat Yusuf. Apa kata Yusuf? Hai ayah, bulan, bintang, 11 bintang bulan semuanya bersujud kepadaku. Apa kata ayahnya? Hai Yusuf, jangan kau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Berapa orang saudaranya? 10. 11 masuk Benyamin. Kenapa Benyamin tidak iri kepada Yusuf seibu dia? Sebapak seibu. Yang lain itu ada Aser, Zebulon, Naftali, banyak namanya itu. Sampai 12 orang. 12 orang inilah suku Bani Israel dalam Al-Quran. Ketika Musa membawa Bani Israel dari Mesir, dikejar oleh Fir'aun, maka mereka haus. Al-Quran mengatakan fanfajarat min husnata asyarata aina. Ketika Musa mengumpulkan tongkatnya, muncul 12 mata air. Kenapa 12 mata air? Karena anak Israel atau anak Nabi Yakub tadi 12 suku. Berkembang dia. Kebanyakan banyak yang jadi nabi dan rasul. Yusuf ketahuan juga dibawa oleh saudaranya pergi berburu. Tahu bapak ceritanya? Dimasukkan dalam sumur, dibawa bajunya pulang ke Nabi Yakub. Ayah Yakub dimakan serigala. Yusuf dimakan serigala. Tapi Yakub tidak yakin. Datang penduduk Mesir, diambil air di sumur tadi. Pas air diangkat, yang muncul anak kecil. Gembira mereka. Oh, itu ada anak kecil. Bagus nanti. Kenapa mereka bergembira? Karena ini akan menjadi uang. Untuk apa? Dijual sebagai budak. Yusuf seganteng apapun dia, tapi dia pernah menjadi seorang budak yang dijual. Dibawa ke pasar Mesir. Sampai di Mesir, Yusuf dibeli oleh seorang orang kaya, namanya Kitmir, Menteri Keuangan Mesir. Dibawa pulang. Dijagalah Yusuf ini, diangkat sebagai pembantu.
Rupanya Yusuf itu bukan orang Kipti Mesir, tapi orang Israel. Tambah besar, tambah gantengnya kan. Akhirnya istri nanti tadi jatuh cinta. Siapa nama istrinya? Zulai. Kan panjang ceritanya. Bla 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 terus sampai lahir, sampai Yusuf menjadi raja di Mesir. Dari keturunan 12 ini Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syu'ib, Harun, Musa, Dawud, Sulaiman, Yahya, Isa, semuanya adalah Bani Israel, orang Israel. Pas ditutup, siapa penutupnya? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari bangsa Arab. Jadi ada semacam tidak terima sampai hari ini. Ketika mereka merebut Palestina menjadi Israel sampai hari ini, karena mereka masih menganggap itu adalah tanah nenek moyang. Namun Nabi Muhammad juga keturunan dari Ibrahim alaihissalam melalui jalur Ismail. Maka dalam Al-Barzanji itu disebutkan, wa ba'du fa'aqulu wa sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib ibnu Hasim ibnu Abdi Manaf ibnu Usaid ibnu Kilab ibnu Nizar ibnu Adnan sampai ke atas, sampai kepada Nabi Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Maka Rasulullah ketika dimi'rajkan, ketika dia bertemu dengan Nabi Ibrahim, maka dia bercerita kepada sahabatnya bahwa orang yang paling mirip dengan Nabi Ibrahim adalah Nabi Muhammad sendiri. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka siapa sekarang yang memuliakan Nabi Ibrahim? Agama lain atau agama kita? Agama Islam. Apa buktinya? Setiap salat digandengkan nama Muhammad dengan Ibrahim. Selalu kita baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kitalah yang memuliakan millah Ibrahim, karena apa yang dibawa oleh Nabi Ibrahim itu adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita mencintai beliau? Tentu bersalawat. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyara wa khuttat alaihi asyara khataya wa rufi'a biha lahu asyara darajat. Siapa yang berselawat satu kali, sekali Bapak selawat sallallahu alaihi asyara, Allah memberikan 10 kebaikan. Wa khattat anhu asyara khataya, Allah hapuskan 10 kesalahan. Allah angkat 10 darajat. Sekali kita berselawat 3 hukum yang kita dapatkan. Itu malas juga kita selawat, teman. Tidak usah kita bosan-bosan untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang mengatakan la yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman. Ini hati-hati kita. Rasul yang mengatakan kamu tidak beriman hatta akuna, sehingga aku yuhibba, lebih kalian cintai min walidi, dari bapak ibu kamu. Nabi yang mengatakan kamu tidak beriman sehingga aku lebih kalian cintai dari bapak ibu kalian, wa walidihi, dari anak-anak kalian, wan nasi ajma'in, dan manusia sekalian anak. Bayangkan itu Nabi yang mengatakan menyangkut iman kita. Kalian tidak beriman kata Rasulullah sehingga kalian lebih mencintai aku dari ayah ibu kamu, dari anak-anak kamu, dari manusia sekalian. Artinya apa maknanya di sini? Siapa orang yang paling kita cintai, Pak? Nabi Muhammad. Iyonya. Betul tak? Betul. Tapi jangan hanya nanti pernyataan kita saja.
Tidak bisa kita buktikan. Ya. Kenapa kita harus mencintai Rasulullah? Karena Rasul lebih mencintai kita. Rasul itu Pak lebih mencintai kita daripada kita mencintai beliau. Apa buktinya? Di akhir hayat beliau kalimat apa yang keluar? Bayangkan, di akhir hayatnya yang keluar apa? Ummati, 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 umatku, umatku. Bayangkan bagaimana beliau mencintai kita sebagai umatnya. Beliau yang mengatakan seperti itu, maka wajarlah kita sangat mencintai beliau. Kenapa? Karena beliaulah yang menolong kita. Satu-satunya makhluk yang Allah berikan kelebihan adalah Nabi Muhammad. Apa? Bisa menolong yang lain. Disebut dengan syafa'atul Rasul, syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya harus kita kenal beliau. Kita mencintai beliau. Ya, kita mencintai Rasulullah. Tapi dulu Nabi Adam lagi Ustaz. Baru Nabi Muhammad. Makanya dibilang para ulama, Adam itu abal bashar. Adam itu abal bashar. Adam itu bapak jasad. Tangan, siapa bapak itu? Adam. Muka, siapa bapak itu? Adam. Kaki, siapa bapaknya? Adam. Karena kita semua berasal dari Adam. Nabi Muhammad itu apa? Abur Ruh, bapak segala ruh manusia. Ruh itu apa? Itulah yang, karena ruh itulah kita hidup, karena ruh itulah kita ada. Kalau nggak ada ruh, jadi bangkai kita. Karena ruh itu ditiupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa bapaknya? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mulia beliau. Terakhir di dalam kitab Maraqil Ubudiyah, Imam Al-Ghazali menengok hadis-hadis Rasul tentang Nabi, maka dia buatlah syair supaya kita lebih mengenal beliau, yang disebut dengan lam yahtali. Dulu dibaca, sekarang sudah mulai hilang. Pernah saya ke pesantren, alhamdulillah masih dibaca. Ya. Tapi kita sudah banyak melupakan. Apa kata Imam Ghazali tadi? Lam yahtali qattuta mutlaqan abada wa matasa bimadan zamani. Lam yahtalim qattuta. Nabi Muhammad tidak pernah bermimpi yang bukan baik-baik, karena mimpi beliau itu wahyu dari Allah. Jadi Nabi Muhammad itu tidak pernah ihtilam, lebih khusus beliau tidak pernah mimpi basah. Maknanya beliau tidak pernah mimpi yang tidak. Lam yahtali qattuta mutlaqan abada wa ma tasa'abas lam fi madan zamani wa ma tasa'abas. Seumur hidup beliau Nabi tidak pernah menguap. Menguap tahu Pak? Model apa menguap tuh? Menguap. Nabi tidak pernah menguap seumur hidupnya. Pernah Nabi seperti itu. Meskipun beliau jarang tidur. Kalau kita meskipun banyak tidur tetap menguap. Apalagi bulan puasa. Habis sahur, habis subuh, jago menguap lagi. Sholat zuhur berjamaah Bapak tuh, pulang tidur lagi. Pas asar bangun, kirain udah puas tidurnya, masih nguap juga lagi. Pas mau berbuka, nguap juga lagi. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seumur hidupnya beliau tidak pernah menguap sepanjang masa. Begitulah jiwa Rasulullah. Agung jiwa beliau. Wa man tasad abas lam bimadan zaman.
qalbuhu lam yanam wal 'ainu qad na'asat wa la yura zilluhu fi syamsi zufatani wa qalbuhu lam yanam, hati beliau tidak pernah tidur, wal 'ainu qad na'asat, meskipun matanya terpejam. Jadi hati Nabi Muhammad itu tidak pernah tidur meskipun matanya terpejam. Kalau awak meskipun mata terbuka, hati tetap, meskipun mata kadang terbuka, hati tetap loloknya kadang-kadang. Buktinya apa? Apa isi ceramah Ustaz tadi? Entah, tak tahu isinya, tak ada yang masuk. Tapi Rasulullah meskipun dia tidur, hatinya tidak pernah tertidur, tetap terjaga hati. Maka Imam Al-Ghazali mengatakan wa qalbuhu lam yanam wal 'ainu qad na'asa wa la yurazilluhu fi syamsi zufatani wa la yurazilluhu, bayang-bayang beliau tidak pernah kelihatan, ya, fi syamsi zufatani, meskipun di bawah terik matahari. Jadi sahabat itu menengok, Pak, kalau Nabi Muhammad berjalan tidak ada bayang-bayang, tidak punya bayang-bayang. Beda dengan kita, kalau jalan tetap ada bayang-bayang. Kalau tidak ada pula bayang-bayang, takut orang sama kita, Pak. Bapak terlalu tak ada bayang-bayang. Apa maknanya di sini? Rasul itu kita sebut. Apa yang kita sebutkan? Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Anta syamsun, engkaulah bagaikan matahari. Anta badrun, engkau bagaikan rembulan. Anta nurun fauqa nuri, engkau cahaya di atas cahaya. Bayangkan sebuah cahaya matahari pun tidak bisa menembus cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah mukjizat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minhu dawamu falam tahru wa ma waqa'at zubabatun abadan fi jismihi al-hasani. Seluruh binatang, sahabat menengok, seluruh binatang kalau Nabi jalan, seluruh binatang menunduk. Singa pun lewat menunduk, ular pun lewat menunduk terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma tatha'aba labbi madan zamani. Tatha'ab, lalat, lanau, tidak pernah hingga seumur hidup beliau. Lanau pak lalat tidak berani hingga kepada jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita meskipun 3 kali mandi tetap masih ada lalat. Itulah jiwa Rasul. Lalat pun tak bisa berani hingga kepada beliau. Faruqan alata qauman iza jalasu indal wiladati si yazabimu latani. Ketika beliau duduk di rombongan sahabat-sahabatnya, siapa yang nampak paling tinggi auranya? Tetap Rasulullah menonjolnya, nampak. Begitulah kebesaran beliau. Ya zabimuh tatani, wahai penghulu kami, ketika lahir sudah dikhitan. Jadi Nabi lahir sudah dikhitan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan hal ini menambah kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan sekedar maulid saja. Maulid rajin, ya, makan-makannya itu rajin, dan maulid juga rajin, tapi tidak kita amalkan dalam kehidupan kita, berarti seolah-olah kita menghina Rasulullah. Iza kana hadza kafirun fi zimmi wa huwa fil jahimi mukhallada. Apabila orang
kafir tadi, Abu Talib, dia masuk neraka mukhallada selama-lamanya. Jadi Abu Talib itu siapa tuh? Paman Nabi, masuk neraka selama-lamanya. Idza kana yaumal isnaini daiman yukhaffafu anhu lis-sururi bi Ahmada. Setiap hari Senin Allah angkat azabnya. Jadi Abu Talib itu Pak, setiap hari Senin Allah angkat azabnya. Kenapa? Yukhaffafu anhu lis-sururi bi Ahmada. Karena dia bergembira ketika Rasulullah dilahirkan. Sampai-sampai dia memerdekakan budaknya. Ketika Rasul lahir, kan menakan dia merdekakan budaknya. Tapi dia mati tidak mau mengucapkan syahadat. Mati dalam keadaan tidak beriman. Orang yang kafir saja kata ulama tadi, dia mati masuk neraka selama-lamanya, diringankan azabnya oleh Allah setiap hari Senin. Kenapa? Karena dia cinta kepada maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulid apa kita nih? Hari lahir Rasulullah. Famazorna, maka mana mungkin kita sebagai umatnya mentala umruhu, orang yang dipanjangkan umurnya, ya. Wa mata wahida. Gembira kita dengan lahirnya Rasul, insyaallah kita mati dalam keadaan bertauhid. Jadi dua pilihannya Pak. Bapak rajin maulid, khusyuk maulid, tapi tidak mau salat, tidak mau ibadah kepada Allah, akan masuk neraka. Tapi diringankan azabnya setiap hari Senin. Mau Bapak itu? Ini maulid rajin, Bapak tuh rajin rasa maulid ada aja. Apa maknanya di sini? Jangan hanya maulid sekedar maulid, tapi kita amalkan dalam kehidupan kita. Kita perbanyak salawat, kita perbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan dapat kita ambil hikmahnya dalam ini. Saya sudah bawa kitab tadi sebetulnya, kitab ini melanjutkan kaji kemarin. Cuma dapat pula momentum Rabiul Awal, maka sedikit kita bahas. Mudah-mudahan sudah tidak basi, meskipun sudah disampaikan momen yang kemarin. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawamiha wa sihhatil abdani wa 'afiyatiha wa nuril absari wa diyaniha wa quwwatil ajsadi wal arwahi wa ghizaiha wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا الله يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bapak-bapak, ibu-ibu semua yang berbahagia, mudah-mudahan yang disampaikan kali ini bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.